Halo guys, jumpa lagi bersama kami Web Devindo. Pada video kali ini kita akan mencoba mengedit to-do kita. Oke, untuk itu langsung saja kita buka ke Visual Studio Code kita. Nah, di sini kita masuk ke mungkin kita tutup dulu semua ya. Kita buka Resource, JS, dan Page. Nah, di sini kita belum punya halaman editnya guys. Nah, untuk itu kita buat dulu komponen editnya. Kita kasih nama edit JSX. Ya. Ini dia. Edit. Nah, selanjutnya kita akan membuat route untuk ke halaman edit ini. Kita masuk ke route. Di sini ada web ya. Nah, kita masukkan dia ke dalam middleware seperti kemarin. Dia harus login dulu supaya bisa mengedit dan menambahkan to-do. Di sini kita akan memakai method get ya. To-do edit. Kemudian nanti ada parameter yang kita kirim di sini. Misalnya ID dari to-do kita. Ini nama modelnya. To-do controller, terus di sini metodenya edit ya. Sini edit. Oke, sekarang kita masuk ke to-do controller. To-do controller, http controller, to-do controller. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah metode dengan nama edit. Public functionnya edit, huruf kecil ya. Nah, di sini kita akan mengarahkan rendernya inersia ini ke page edit tadi. Apa ini? Inersia.render. Ya. Di sini kita akan panggil komponennya, nama komponen tadi adalah edit. Kemudian mungkin kita akan kirimkan data juga di sini. Yang mana itu kita ambil dari model to-do. Ya. To-do. Yes. Kita kirim di sini to-do. Nah, seperti itu. Seandainya sekarang kita kunjungi halaman edit di sini, ya, to do, edit, kemudian ID-nya 2, apa yang kita dapatkan? Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman edit yang kita buat di React tadi, yang ini guys. Nah, di sini kita harusnya halaman edit ini sama dengan tampilan yang ada di sini. Jadi paling nanti yang akan kita hapus yang bawahnya. Oke. Nah, untuk itu kita copy aja dulu yang ada di to-do ya. Kita masuk ke to-do. Oke, admin layout. Ya, ini kita copy semua. Kita masukkan ke edit di sini. Ya. Paling ini ada yang perlu diimport. Admin layoutnya kita import. Coba kita cek dulu apa kendala yang ada. Oke, coba kita cek. Kembali edit 2. Tidak muncul apa-apa guys. Coba kita inspect dulu ya. Console flash is not defined. Oke. Kita perlu juga memanggil flash yang ada di to-do tadi. Sini ada flash. Kemudian di sini kita terima props ya. Kita terima to-do. Coba kita refresh. Use page is not defined. Oke, use page kita import dulu. Use page sudah masuk di sini dari Inertia.js React. Coba kita refresh lagi. Apalagi ini store to do is not defined. Ya, kita tidak punya store to do. Jadi itu kita hapus. Store to do, oke, kita akan ganti ini nanti. Cuma ini kita kosongkan aja dulu.
Alright, apa lagi? Refresh. Reference error data is not defined. Oke, untuk itu ini form yang di bawah form ini kita hapus. Kita tidak butuh pagination di sini karena ini halaman edit. Coba lagi refresh. Data is not defined. Ternyata kita masih punya data ya, di mana? To do. Oke. Placeholder set data. Nah, ini kita buang dulu value-nya, juga data name kita buang. Ya, coba kita lihat. Nah, ini dia. Harusnya judulnya kita ganti di sini daripada to do app jadi update ya. Atau edit. Edit to do. Di sini kita akan panggil nama to do-nya. Oke. Tapi bagaimana cara mendapatkan nama to do? Coba kita log di sini ya. Kalau kita perhatikan di controller tadi, kita mengirim di sini data to do yang diambil dari parameter to do yang dikirim dari router. Di sini kita ngirim router to do ya. Oke, coba kita console log ya. CLG to do. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari to do ini? Kita refresh. Wow, kita dapat di sini ID 2. Dari mana ID 2 ini? Dari sini, dari URL ini ada kita masukkan ID-nya 2. Ya, di sini ada belajar Next.js untuk name-nya. Kita bisa tambahkan, kita bisa ambil ini belajar Next.js ini untuk title. Jadi edit to do, kemudian title. Oke, di edit to do, kemudian kita tambahkan di sini to do.name. Coba kita lihat. Nah, ini dia guys. Selanjutnya, karena ini edit, tentunya di sini value-nya sudah ada secara otomatis ya. Untuk itu kita bisa pakai juga nih to do name. Kita copy, input, kemudian di sini ada value. Kita masukkan to do name-nya. Sehingga secara otomatis dia sudah ada isinya di sini, belajar Next.js. Kemudian untuk button save, kita akan ganti dia menjadi update. Ya, seperti itu. Nah, itu dia guys. Kira-kira apa lagi yang perlu kita tambahkan ya? Yap. Di sini ada controller value. Oke. Nanti kita perbaiki. Sekarang kita akan simpan di sini sebuah state. Ya. Kita ambil sebuah state di sini. Namanya new to do. Set new to do. Kita akan panggil di useState di sini, yang mana secara default nilainya adalah todo.name. Ya. Kemudian mungkin kita kasih di sini new, bukan to do name di sini. Kita ambil aja new to do. New to do. Oke, coba kita refresh. Iya, tetap dapat dia ya. Nah, selanjutnya on change. Nah, di sini kita akan menggunakan helper dari Inertia.js yaitu post ya. Mungkin di sini untuk on submit kita bikin di sini handle update. Handle update. Const handle update. Ya. Di sini prevent default. Apa ini? Prevent default. Oke. Kemudian kita buka di sini dokumentasi dari Inertia.js ya. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian forms. Lalu di sini ada helper. Nah, ini dia. Use form Inertia.js. Kita import formnya. Oke. Terus di sini kita panggil datanya. Oke. Data post processing error use form. Nah, di sini kita cuma perlu to do.
Sebentar. Kalau kita lihat di database kemarin kita punya namanya name di sini ya. To do adalah name. Ya, oke, bisa kita ganti sini name. Oke, nah processing sama errorsnya ya kita buang aja dulu. Selanjutnya di sini name ini secara default dia sudah ada nilainya, yaitu nilainya yaitu apa tadi? To do dot name, ya kan? Nah, kita seharusnya bisa juga pakai ini di sini, di value di sini kita pakai data dot name, ya. Oke, coba kita refresh. Reference to do is not defined katanya. Oke. Ya, ini harusnya di sini lah. Oke. Kita refresh lagi. Nah, ini dia belajar Next.js. Kemudian on change. Mana tadi? Di sini. Ketika on change, ya. Kita akan lakukan ini set data apa yang mau di set itu name, jadi i target value, i titik target value. Nah, seperti itu. Coba kita refresh. Errornya sudah hilang ya guys, karena kita sudah punya metode on change-nya. Kalau misalnya sini ganti 14, ketika diklik update harusnya dia menyimpan datanya di database kita. Oke, sekarang coba kita ganti ID-nya menjadi 4 misalnya. Oke, kalau 4 title-nya sudah dinamis ya. Begitu juga dengan value-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat URL dari sini. Ketika diklik button ini atau icon ini, dia akan masuk ke halaman edit kita. Oke, caranya kita masuk dulu ke to do ya. To do, kemudian di sini kita melakukan pengulangan datanya di sini, di map ini. Oke, ini dia icon yang dimaksud. Nah, icon ini akan kita bungkus dia menggunakan link ya. Link yang diambil dari inertia. Oke, jadi ini dibungkus. Dan di sini harusnya ada href. Hrefnya kemana tadi? Yaitu edit ya. Bukan, to do slash edit. Kemudian slash lagi di sini ID. Karena kita mau memakai dinamis, ini kita ganti jadi backtick ya. Dibungkus dulu dalam tanda kurung kurawal. Yap, seperti itu. Kemudian di sini kita masukkan nilai dinamisnya. Dinamisnya yaitu todo.id. Ya. Coba pastikan dulu di atas sudah memanggil link dari inersia. Kalau belum kita import dia. Ternyata belum, kita import, klik kanan. Nah, ini dia. Link dari inersia React. Oke, coba kita refresh. Kita kembali ke to do dulu. Nah, ini sekarang sudah bisa diklik ya. Misalnya kita edit nonton film. Kita klik buttonnya. Masuk ke sini nonton film. Kalau yang lain, misalnya di halaman 4, ada belajar Laravel. Coba kita edit. Wow, belajar Laravel. Di sini juga sudah belajar Laravel. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat halaman editnya, guys. Selanjutnya kita akan membuat function untuk mengupdate dari to do kita ini. Oke, langsung saja kita buka VS Code kita. Nah, di sini tadi kita sudah membuat atau belum ya? Store to do. Oh, bukan store to do dia, harusnya diedit. Handle update. Oke. Kita sudah punya handle update di sini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan post helper ya yang dimiliki oleh Inertia.js untuk melakukan update post.
Nah, post ini arahnya kemana? Kebetulan kita belum punya itu route-nya ya. Kita buka route-nya dulu. Nah, untuk route update kita di sini menggunakan page ya. Ini to do edit ya, kemudian mengirim ID-nya juga, to do controller, kemudian di sini update ya. Update. Nah, seperti ini. Nah, tugas selanjutnya kita masuk ke to do controller. Kita akan buat metode update. To do controller di sini. Lalu di sini ada function ya, update. Oke, di sini kita akan melakukan ini kita buang dulu. Ya. Di sini kita akan terima request. Kita aliaskan ke request. Selanjutnya kita juga punya to do untuk mengambil single to do-nya. Ya, kita simpan to do. Apa ini? Nah, selanjutnya di sini to do ya, update. Nah, update, apa data yang diupdate? Di sini kita boleh simpan ke dalam sebuah data. Kita buat di sini data. Kemudian kita validate request, validate. Oke, di sini dalam array ya, yaitu fit name. Validate-nya apa di sini? Yaitu dia require ya. Required, kemudian di sini min 3. Ya, mungkin cukup itu aja dulu. Setelah selesai di-update, kita akan kembalikan dia ke return redirect routes to do index. Mana to do index? Coba kita lihat ya. To do controller. Di sini namanya ya to do index ke halaman utama. Kemudian juga mengirimkan pesan message. Message-nya yaitu to do berhasil di-update. Atau data lah ya. Data berhasil di-update. Oke. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengarahkan post ini ke sini, edit, bukan edit, to do tadi ya, to do, edit, kemudian di sini ID. Dari mana kita dapat ID-nya? Di atas kita sudah memiliki to do ya, to do.id dari sini. Oke. Berarti kita tidak jadi menggunakan use state ini karena kita menggunakan helper dari use form. Ini kita hapus saja. Selanjutnya, dia routernya atau metode aslinya itu tetap post, tapi kita bisa definisikan metode put-nya di sini. Ya, kita copy, kita masukkan di sini. Coba kita lihat di route kita dia put atau page. Page ya. Oke. Kita ganti ini di page. Kemudian on success. Ya, nggak perlu on success di sini karena setelah berhasil dia kita redirect ke halaman utamanya. Bagaimana kalau kita coba dulu? Laravel. Belajar Laravel inertia. Oke, inertia.js. Ketika diupdate, apa yang kita dapatkan? Ternyata nothing. Oh, ada guys. Cuma di sini ada error ya. The post method is not support route to do. Ya, ternyata metodenya ini tidak dibaca. Oke, enggak masalah. Kita bisa gunakan router juga di sini. Router post. Router kita import dulu dari Inertia React. Bukan Inertia React. Ya, benar Inertia React ya, router. Post, metodenya page. Tapi kita belum mengirimkan datanya. Oke. Kita bisa kirim di sini name.
name yaitu data.name. Coba kita tes lagi. Di sini belajar Laravel, kita ganti inertia.js, kita update. Undefined constant up HTTP controllers to do. Oke, harusnya ini berupa string ya. Kita bungkus dia ke dalam tanda kutip. Coba kita ulangi lagi. Refresh. Oh, dia sudah berhasil disimpan guys. Cuma dia belum berhasil redirect. Oke, mungkin kita bisa tambahkan di sini belajar Laravel 10 inertia.js. Update. Nah, data berhasil diupdate. Kalau kita lihat di halaman 4, dia sudah berubah jadi belajar Laravel 10 inertia.js. Ya. Tapi ketika kita update, dia tidak memperlihatkan loading sama sekali ya. Bagaimana kalau sekiranya update ini kita akan ganti jadi proses atau dia ada icon loadingnya gitu. Mungkin teks aja lah ya untuk lebih simpelnya. Tapi nanti kalau kalian mau ganti jadi icon loading itu lebih gampang kan. Nah, sekarang supaya dia ketika diklik update, ini coba kita edit dulu. Ketika diklik update, di sini akan berubah teksnya menjadi processing. Ya, jadi kita tahu dia lagi processing atau ngapain kan, daripada dia tidak ada informasi apapun di sini. Oke, coba kita tambahkan di sini sebuah state. Mungkin kita kasih, ya bolehlah processing. Set processing dari use state, secara default itu false dulu. Kemudian ketika handle update ini diklik ya, ketika dia proses dimulai, kita akan set processing ini menjadi true. Nah, ini. Kemudian di update di sini kita akan panggil di sini kalau dia processingnya true, maka tampilkan pesan processing ya. Kalau tidak, update. Coba kita lihat, refresh, kita update jadi nonton berita pemilu. Update. Nah, di sini udah processing. Setelah selesai dia redirect ke to do. Cuma processingnya harusnya huruf besar ya di awal. Oke. Nonton film misalnya. Nonton film apa filmnya ya? Film hantu. Update, processing, dan masuk. Datanya sudah diupdate. Oke guys, saya rasa cukup sekian dulu untuk kali ini. Pada video selanjutnya mungkin kita akan membuat atau mengupdate apakah dia sudah komplit atau belum. Ya, mungkin pertama ini kita bisa tambahkan di sini icon untuk komplitnya. Yang mana kira-kira itu ya? Complete circle check. Oke. Kita tambahkan dia sebelum edit. Nah, ini dia. Jadi kalau dia sudah komplit, kita bisa, atau bukan sudah komplit ya. Kalau kita mau mark ini sudah selesai, harusnya ini kita klik, dia berubah menjadi warna hijau. Dan buttonnya akan berubah menjadi silang lah gitu kan, untuk menyatakan dia belum komplit atau membatalkan komplit yang sudah dibuat sebelumnya. Oke guys, itu akan kita lanjutkan pada tutorial selanjutnya. Terima kasih telah subscribe dan share channel ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.